Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam wabarakatuh. teman-teman Warahmatullahi dan wabarakatuh. selamat malam teman-teman dan Bu Ribut yang telah hadir bersama kami meluangkan waktu. Terima kasih banyak. Eh, Sebelumnya perkenalkan, saya Kormadia dari kelompok I. Eh, di sini kami akan wawancara terkait kesiagaan dalam pramuka. Sebelumnya untuk Bu Ribut bisa memperkenalkan diri dulu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan Wabarakatuh. kepada saya. Salam Pramuka Salam. untuk adik-adik semua. Eh, Perkenalkan, nama saya Ribut Rustina. Saya bekerja di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 6 dan saya pernah menjadi pembina pramuka di sekolah. Alamat saya di Mulusari, RT 1 RW 9 Mulusulur Wonogiri. Agama saya Islam, anak saya 3, suami saya 1. Begitu perkenalan yang saya sampaikan adik-adik. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Monggo. Nggih. Sangat sangat lengkap nggih perkenalannya. Eh, Langsung saja nggih untuk masuk ke materi yang pertama tentang SKU, SKK, dan SPG Siaga. Kepada narasumber kami persilahkan. Narasumber saya maksudnya? Enggak, Ibu. Oh, baik, terima kasih. Ini saya harus menjelaskan tentang SKU dan SKK, nggih? Iya, SKU, SKK, dan SPG. SKU, SKK, dan SPG. Ini yang pernah saya alami di sekolah gitu. Enggak, Ibu. Oh, oke. Baik. Eh, Adik-adik yang saya cintai, mungkin perlu diketahui bersama bahwa di dalam dunia pramuka, entah itu siaga, penggalang, penegak, kita itu akan mengenal adanya SKU, SKK, dan SPG. Kebetulan ini kita eh, berada di kelompok siaga, nggih, pramuka siaga, di mana di situ juga ada SKU, SKK, dan SPG. Lalu apa yang dimaksud dengan SKU, SKK, dan SPG? Itu mungkin bisa sedikit Ibu jelaskan berdasarkan pengalaman yang Ibu alami waktu Ibu menjadi pembina pramuka, nggih. Nah, yang pertama adalah SKU, adik-adik semua, bahwa SKU itu adalah merupakan syarat kecakapan umum, disingkat dengan SKU. Yang mana SKU itu merupakan syarat kecakapan minimal, nggih, yang wajib dimiliki oleh peserta didik untuk mendapatkan tanda kecakapan umum. Nah, setelah melewati ujian-ujian tersebut, SKU untuk golongan siaga itu akan didapat. Terdiri dari 3 tingkat, yaitu ada tingkat siaga mula, kemudian tingkat siaga bantu, dan yang ketiga adalah tingkat siaga tata. Ada 3 yang untuk syarat kecakapan umum, nggih, tadi. Kemudian yang kedua, dalam pramuka kita juga mengenal adanya SKK. Apakah itu SKK? SKK adalah syarat kecakapan khusus,
Nah, kalau tadi ada syarat kecakapan umum di Pramuka Siaga, yang kedua ada syarat kecakapan khusus. Yang mana syarat kecakapan khusus pada bidang ini yang dimiliki oleh peserta didik yang berminat dalam pengembangan minat dan bakatnya. Dan untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus itu setelah melalui ujian-ujian dan TKK atau syarat tanda kecakapan khusus pada siaga itu dikelompokkan menjadi 5 bidang, adik-adik semua, ya. Ada bidang agama, ada bidang patriotisme, ada bidang keterampilan, ada bidang ketangkasan, dan juga ada bidang sosial. Ini nggak bisa slideshow ya? Nggak ya, nggak usah ya. Bisa. Bagaimana yang lainnya? Apa perlu di slideshow atau lanjut aja seperti ini? Gimana teman-teman mau di slideshow atau dilanjut aja seperti ini? Lanjut seperti ini tidak apa-apa, Bu. Oke, nggih. Tadi kan kita sudah sampai pada SKK, nggih. Kemudian ada lagi yang ketiga adalah syarat pramuka Garuda atau yang disingkat dengan SPG. Syarat kecakapan yang harus dipenuhi oleh seorang pramuka untuk memperoleh tanda pramuka Garuda sesuai dengan golongan usianya. Dan syarat dalam mencapai pramuka Garuda diatur dalam SK Kuarnas nomor 38 tahun 2017. Nah, seseorang yang telah menyelesaikan syarat pramuka Garuda atau yang disingkat dengan SPG itu disebut sebagai pramuka Garuda. Tanda pramuka Garuda untuk siaga yaitu berwarna dasar hijau pemegang TP. Jadi pramuka siaga itu tandanya lambangnya berwarna hijau ya adik-adik. Kalau penggalang itu kan merah, kalau penegak itu kuning, kalau kemudian kalau siaga itu hijau. Jadi mereka kalau adik-adik menemui anak sekolah yang memakai tanda lambang pramukanya itu hijau, itu berarti siaga. Nah, TPG ini atau yang disebut tanda pramuka Garuda ini berkewajiban untuk menjaga nama baik pribadi dan meningkatkan kemampuan agar tetap dapat menjadi teladan. Juga mendorong, membantu, dan menguatkan teman-teman pramuka lainnya untuk memenuhi syarat-syarat pramuka Garuda. Seperti itu yang namanya pramuka siaga, nggih. Kemudian nanti kalian akan menjadi pembina pramuka, nggih. Nah, ini tugas dari pembina pramuka itu ada bermacam-macam, terutama yang pramuka siaga ya. Ada pembina pramuka harus membantu memberi motivasi, mendorong agar pramuka tidak terlalu lama berada dalam tingkat yang diperoleh masing-masing. Mereka harus menyelesaikan SKU berikutnya. Jadi selalu bertahap. Kemudian pembina pramuka juga selalu mendorong supaya pramuka pemilik TKK pemilik TKK selalu membina diri sehingga kecakapannya tetap bermutu dan memotivasi terus-menerus agar mereka memilih TKK yang lainnya. Yang selanjutnya, pembina pramuka juga berkewajiban untuk dapat memberi keterangan tertulis yang sesungguhnya tentang diri peserta didik. Jadi tugasnya itu ya eh, kalau dibilang berat ya berat, kalau dianggap enteng ya enteng. Yang jelas itu membina pramuka, membantu memberi motivasi, kemudian mendorong supaya pramuka pemilik TKK itu selalu berkembang
secara bertahap dan optimal, juga membina pramuka berkewajiban untuk dapat memberi keterangan tertulis yang sesungguhnya tentang diri peserta didik. Ya, jadi itu tugasnya. Ada laporan tentang perkembangan peserta didik itu, peserta didik pramuka siaga itu menjadi tanggung jawab pembina pramuka. Ada beberapa hal yang perlu kita cermati tentang bagaimana kita cara menguji SKU dan SKK. Seperti yang tadi yang Ibu sampaikan bahwa SKU tadi kan syarat kecakapan umum, SKK syarat kecakapan khusus. Nah, ini ada caranya untuk menguji adik-adik. Apakah anak-anak pramuka itu sudah mencapai SKU-nya atau SKK-nya itu ada beberapa cara. Yang pertama, ujian dilaksanakan secara perorangan, satu demi satu, tidak secara berkelanjutan. Nah, seandainya terhadap mata ujian yang dilakukan secara berkelanjutan, misalnya baris berbaris, berkebun, dan lain-lain, penilaian tetap dilaksanakan secara perorangan. Jadi cara ngujinya SKU dan SKK itu ada perorangan. Kemudian mata ujian ditentukan oleh peserta didik yang diuji. Kemudian waktu ujian ditentukan sesuai dengan kesepakatan. Kemudian penguji hendaknya berusaha agar proses ujian itu juga dirasakan oleh peserta didik sebagai proses pendidikan yang menyenangkan. Kemudian penguji juga hendaknya memperhatikan batas-batas kemampuan mental, fisik, serta inteligensi, emosi, dan jiwa sosial pramuka yang diuji. Nah, ini penting bagi kalian adik-adik semua bahwa penguji itu harus memperhatikan batas-batas kemampuan mental peserta didik. Apalagi nanti ini semua akan menjadi guru SLB ya. Enggak, Ibu. Oh iya, jadi itu sangat penting sekali. eh, Kalian nanti harus memahami tentang perkembangan mental peserta didik ABK, anak berkebutuhan khusus. Dan mengerti tentang emosinya, mengerti tentang inteligensinya, perkembangan fisiknya. Nanti jadi pembelajaran meskipun ini pramuka, pembelajaran bagi anak ABK itu harus tetap berpedoman melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya bahwa eh, di dalam memberikan pembinaan pramuka siaga tetap harus memperhatikan kemampuan dan kebutuhan peserta didik secara individu. Nanti akan berbeda-beda ya, anak yang satu dengan anak yang lainnya itu kemampuannya jelas akan berbeda. Nah, itu dalam membina pramuka siaga pun kalian nanti harus memperhatikan kemampuan anak didik kita yang notaben mereka adalah anak berkebutuhan khusus. Kemudian selanjutnya, penguji juga hendaknya memperhatikan ikhtiar, ketekunan, dan keunggulan yang sudah dijalankan oleh yang teruji. Jadi tetap melihat, memperhatikan ketekunannya terutama, kesungguhannya yang sudah dijalankan oleh peserta didik yang sudah diuji tadi. Jadi tetap stabil atau tidak, gitu nggih. Itu tadi cara menguji SKU dan SKK. Selanjutnya ada satu lagi, tadi kan Ibu menyebutkan ada SPG ya. Oke. SPG tadi apa? Adalah syarat pramuka siaga. Nah, pramuka siaga ini, kok pramuka siaga? Pramuka Garuda, mohon maaf, pramuka Garuda. Nah, ini ada juga cara mengujinya, bagaimana menguji pramuka Garuda. Yang pertama itu caranya yaitu penilaian atas calon pramuka Garuda dilakukan oleh perorangan. Jadi tidak kelompok nggih, tapi perorangan. Kemudian
dalam memberikan penilaian seorang calon pramuka Garuda, tim penilai itu wajib memperhatikan keadaan lingkungan setempat, keadaan dan sifat calon pramuka Garuda, dan juga keterangan tertulis dari pihak-pihak yang mempunyai sangkut paut dengan kegiatan calon pramuka Garuda. Jadi tetap dilaksanakan secara individu dengan melihat eh, kondisi kemampuan dan perkembangan calon peserta didik pramuka Garuda. Kemudian penilaian untuk pramuka Garuda itu juga dilaksanakan dengan wawancara langsung, pengamatan langsung, kemudian juga meneliti dari hasil laporan atas calon pramuka Garuda tersebut. Jadi juga membaca laporannya. Untuk SKU, SKK, dan SPG Siaga sudah semua saya sampaikan, adik-adik. Rasanya sudah cukup ya apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan dan kalian semua sudah paham gitu nggih. Mohon maaf jika ada kurangnya. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Monggo. Ya, terima kasih Ibu sudah menjelaskan tentang SKU, SKK, dan SPG. Untuk teman-teman, apakah sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, Mbak Jessica bisa mengajukan pertanyaan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan Bu, saya Jessica Prasila Ningrum. Di sini saya izin bertanya, apakah untuk pengujian SKU dan SKK itu hanya dilakukan kepada pembina atau membutuhkan orang lain seperti ahli seperti itu, Bu? Terima kasih. Ya, sebentar. Coba diulangin lagi. Apakah pengujian Apakah SKU dan SKK? ya, ya, itu hanya dilakukan oleh pembina saja atau membutuhkan orang lain saat mengujinya seperti ahli seperti itu? Boleh juga. Boleh juga menggunakan ahli-ahli tertentu ya, misalnya psikolog atau apa, itu bisa dilibatkan untuk menguji eh, mental dari peserta didik itu. Bisa juga. Tapi kalau misalkan kalau menggunakan psikolog atau dan dokter psikolog dan lain sebagainya itu kan kita membutuhkan biaya. Kalau lebih praktisnya ya pembinanya saja untuk menguji. Kita kan sudah setiap hari juga melakukan observasi kepada peserta didik itu toh. Kita sudah mengamati bagaimana perkembangannya, bagaimana kemampuan inteligensinya, itu saya rasa pembina sudah bisa menyimpulkan daripada kemampuan peserta didik tersebut. Tetapi kalau pembina itu merasa belum cukup, ragu-ragu atau apa, tetap bisa menggunakan tenaga ahli misalnya psikolog, kemudian dokter, kemudian apa ya, ya dua itu biasanya yang dipakai di SLB itu dua. Dokter itu biasanya ada fisioterapi, ada ahli fisioterapi, kemudian ya ahli spes terapi itu loh. Itu Mbak Iya. yang saya tahu. Oke. Ada Baik, lagi terima barangkali? kasih, Bu. Iya. Pertanyaan dari Mbak Jessica sudah terjawab, nggih. Kemudian ada Sekian. lagi dari Mbak Anissa Nurul. Silahkan mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, Bu. Tadi kan dijelaskan tentang syarat kecakapan atau kecakapan umum atau SKU. Nah, pertanyaan saya, bagaimana pembagiannya untuk program siaga tersendiri? Seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu. Pembagian untuk apanya tadi? Siaga, Bu. Siaga yang ada tiga tadi ya. Oke. Ada siaga apa tadi ya? Sebentar.
Siaga tadi kan dibagi menjadi tiga kalau tidak salah, nggih. Eh, ada yang ingat nggak tadi Bu menyampaikan apa? Sepertinya siaga bantu, siaga Siaga bantu si yang pertama kan siaga mula. Siaga siaga. mula, kemudian siaga bantu, dan yang terakhir adalah siaga tata. Lah ini pembagiannya berdasarkan usia. Usia saja ya, misalkan di awal itu kan biasanya anak yang usianya setara dengan SD kelas 1 itu masuk di siaga mula. Kemudian yang kelas 2 masuk di siaga bantu. Dan kemudian yang kelas 3 itu masuk di tingkat siaga tata. Nah, kalau di SLB itu kan anak-anak kelas 1, 2, 3 itu biasanya kemampuannya masih sama dengan anak usia 7 tahun ya. Nah, itu eh, kalau nanti kalian terjun ke SLB itu bisa membagi siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata itu berdasarkan kemampuan anak-anak peserta didik kita, adik-adik. Ya. Jadi kalau misalkan peserta didik itu kemampuannya masih sangat minim, rendah sekali, mungkin sama dengan anak PAUD kalau kelas 1 SD, masih sangat rendah sekali, itu bisa dimasukkan ke siaga mula. Nah, nanti kalau eh, kalian melihat bahwa peserta didik itu sudah mulai perkembangan mentalnya sudah sama dengan anak sekolah kelas SD kelas 2 itu bisa dimasukkan ke siaga bantu. Nah, kalau yang sudah sesuai dengan anak kelas 3 bisa dimasukkan di siaga tata. Dan memungkinkan sekali bahwa di SLB itu misalkan anak tunagrahita yang sudah kelas 6 itu nanti akan masih masuk ke siaga tata itu masih masuk ke siaga mula itu mungkin sekali adik-adik. Jadi nanti nggak usah terpancang dengan postur tubuhnya yang besar-besar ya kalau di SLB itu. Tapi kita melihat kemampuan eh, anak didik kita. Meskipun SMA itu besar, anak tunagrahita ya, itu kan besar. Tapi kemampuannya, jalannya mungkin masih tertatih-tatih, ngomongnya mungkin masih belum bisa, kemudian pengenalan lingkungannya mungkin juga belum begitu mahir, itu bisa dimasukkan ke, tidak harus di Penggalang, meskipun dia berada di usia SMA. Masukkan aja ke siaga, mungkin siaga tata, siaga bantu, seperti itu. Jadi nanti ketika menggolongkan tingkat siaga ini, adik-adik silahkan melihat tingkat perkembangan peserta didik serta kemampuannya. Kalau SLB itu sebaiknya jangan melihat posturnya ya. Posturnya gede, jebule ra iso ngopo-opo. Jebule isone gur nangis. Masukkan aja siaga mula. Begitu Mbak yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bu jawabannya. Baik, pertanyaan dari Mbak Anissa Nurul sudah terjawab, nggih. Lalu pertanyaan terakhir dari Mbak Putri, bisa mengajukan pertanyaan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya Putri izin bertanya, Bu. Tadi kan dijelaskan terkait SKK atau syarat kecakapan khusus seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan apakah kan ada beberapa kategori atau beberapa golongan dari syarat kecakapan khusus itu tadi, golongan keterampilannya. Nah, itu apakah setiap peserta didik harus mengikuti semua atau tadi boleh memilih beberapa keterampilan saja seperti itu. Terima kasih.
untuk TKK itu kan dikelompokkan menjadi 5 bidang. Ada bidang agama, bidang patriotisme, bidang keterampilan, bidang ketangkasan, dan juga bidang sosial dan perikemanusiaan. Idealnya, peserta didik itu harus mempelajari semua bidang ini. Idealnya. Dan itu kan mestinya ada jadwalnya. Misalkan bulan programnya itu dibuat program-program yang terinci. Misalkan minggu ini peserta didik eh, berlatih keterampilan di bidang agama, mental, spiritual. Kemudian pada minggu ini berlatih di bidang patriotisme. Kemudian di minggu ini berlatih di bidang keterampilan, keterampilan dan teknik pembangunan dengan warna keterampilan dan teknik ya. Kemudian bidang ketangkasan juga dipelajari, bidang sosial perikemanusiaan juga, gotong royong juga dipelajari. Jadi ya semua ini eh, sangat bagus untuk diberikan kepada peserta didik. Tetapi kalau nanti kebetulan melihat kemampuan peserta didiknya itu mungkin lebih condong kepada salah satu dari keterampilan ini, maka sebaiknya peserta didik itu difokuskan pada jenis keterampilan yang dia minati itu. Jadi kalau idealnya semuanya harus bisa. Tetapi kalau misalkan peserta didiknya tidak mampu dan ternyata kok ada hal yang menonjol pada peserta didik dan menonjol di salah satu bidang, maka itu di 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 apa ya? Diintensifkan. Begitu, Mbak. Baik, Ibu, sudah sangat menjawab. Terima kasih. Karena ini masih ada satu lagi yang raise hand, Mbak Silmi, apakah ada pertanyaan untuk materi ini? Mohon maaf, saya tidak di SKU-nya. Saya ingin bertanya tentang bagaimana peran pembina pramuka siaga dalam pendidikan kepramukaan itu seperti apa? Apakah hanya sebatas sebagai guru gitu? Oh, tidak. Ah, pembina pramuka siaga, mengingat pembina siaga itu kan masih kecil-kecil ya, ya Mbak, ya Mbak apa Dek apa Kak apa, ya itu tuh eh, pembina itu lebih luas daripada guru. Jadi tugas pembina di situ itu ya mendampingi, ya membimbing, ya mendidik, ya mengajar, komplit. Jadi tidak hanya sekedar melatih, maka dari itu bahwa pembina pramuka siaga itu harus mempunyai hubungan emosional yang dekat dengan peserta didik. Dan karena kebetulan yang diajar itu anak masih kecil-kecil, tentunya juga menguji kesabaran panjenengan semua. Kita harus istilahnya apa ya, kan karena kalau anak-anak itu biasanya dekatnya dengan ibu, maka kita harus bisa menempatkan diri seolah-olah kita itu menjadi ibu dari anak-anak itu ketika mereka berada di sekolah, ketika mereka berlatih pramuka. Cara membimbing kita menggunakan pendekatan seorang ibu itu yang lebih utama. Tidak hanya menggunakan pendekatan sebagai seorang guru, tapi total sepenuh hati kita, jiwa kita, perasaan kita ambyur ke jiwanya anak-anak. Kadang-kadang kita menggandeng anak-anak itu. Kadang-kadang kita anak nangis kita harus ngeneng-ngeneng. Anak marah kita harus eh, apa ya? Meredakan amarahnya. Jadi sebagai seorang pembina pramuka siaga itu diuji kesabarannya satu. Kemudian harus bisa mengontrol emosi dari pembina itu. Kemudian juga menjalin hubungan emosional yang dekat dengan peserta didik. Itu yang utama, Mbak.
Jadi yang utama menjalin hubungan yang dekat. Seperti seorang ibu kepada anaknya. Udah, panjenengan nanti kan bisa membayangkan bagaimana hubungannya seorang ibu kepada anak. Begitu ya, bisa saya sampaikan. Oke. Ya, baik, Ada terima lagi? kasih Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi? Oh, ada lagi ternyata yang mau Wah, lah bertanya. kok banyak sekali. Dipersilakan Mbak Fadila, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Oke, monggo. Eh, Terima kasih Bu, izin bertanya. Ini kan setelah mengikuti KMD kan diharapkan kita dapat menjadi pembina pramuka. Nah, pertanyaan saya, syarat-syarat kecakapan apa saja yang harus dimiliki oleh pembina pramuka itu sendiri ya, Bu? Terima kasih. Oh, kecakapannya ketika panjenengan menjadi pembina pramuka ya. Oke. Satu, panjenengan harus mempunyai apa ya, keterampilan untuk mendidik, melatih. Satu itu yang perlu punya bekal keterampilan, ya. Satu. Kemudian mempunyai seperti yang saya sampaikan tadi, menjadi pembina pramuka siaga itu emosinya harus dilatih, kepribadiannya harus kompetensi kepribadiannya harus ditingkatkan. Kompetensi kepribadian itu yo berkaitan dengan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu menjadi bekal utama, kemudian juga hubungan dengan masyarakat itu baik, kemudian hubungan dengan masyarakat baik itu artinya bisa menjalin hubungan antar sesama. Itu bekal yang jadi kompetensi kepribadiannya harus baik, kemudian juga mempunyai kompetensi sosial yang baik. Kompetensi sosial itu artinya bisa menjalin komunikasi dengan berbagai pihak. Iya orang tua, iya lingkungan sekolah itu harus bisa. Itu nggih hal yang harus ditingkatkan. Selain itu juga menguasai beberapa keterampilan yang bisa digunakan untuk memberikan pelatihan kepada peserta didik kita. Jadi pengetahuannya juga harus punya. Untuk bekal yang harus panjenengan siapkan nggih. Kepribadian panjenengan harus disiapkan, sabar, kemudian sosial panjenengan juga sikap sosial panjenengan juga disiapkan, emosi panjenengan juga disiapkan. Di samping itu kan nanti panjenengan lulus ini sudah mendapatkan sertifikat. Nah, itu kan formalitasnya. Formalitasnya sudah mendapatkan sertifikat, tapi hal yang perlu ditingkatkan seperti yang saya sampaikan tadi. Begitu yang saya sampaikan, Mbak. Apakah sudah Terima menjawab? kasih Bu untuk jawabannya. Iya, Baik, itu tadi pertanyaan terakhir ya, teman-teman. Kita memasuki materi yang kedua untuk program kerja. Mungkin Bu Ribet bisa menjelaskan sedikit tentang program kerja di Siaga Pramuka. Seperti itu. tentang program kerja. Program kerja yang ada di sekolah yang pernah saya alami itu kan eh, kegiatan-kegiatan pramuka siaga. Sebentar saya kok agak lupa ya. Kita melakukan ini kegiatan ekstrakurikuler di bidang pramuka itu termasuk pramuka siaga itu programnya setiap hari Jumat itu melakukan ekstra pramuka, latihan-latihan pramuka. Kemudian di situ ada juga ini saya sampaikan ya, ini saya baca ini program dari ada programnya itu ya keterampilan apanya kegiatan pramuka siaga itu ada latihan upacara siaga, kemudian belajar berbagai ragam sandi, kemudian ada lagi eh,
memperkenalkan beberapa permainan-permainan untuk pramuka siaga. Kemudian ada lagi programnya itu mendirikan tenda, tapi itu masih dibantu. Ada senam dan olahraga untuk siaga. Ada menghafal dan mengenalkan lagu-lagu untuk siaga. Kemudian ada lagi perjalanan mengenal lingkungan siaga atau wisata alam. Kalau kita dulu, kalau panjenengan mungkin pernah sekolah itu namanya apa ya? Eh, Muter-muter di alam itu loh, hiking. Tapi jaraknya jangan yang terlalu jauh, nanti do kenger. Anak masih kecil diajak jalan jauh-jauh. Kemudian ada juga programnya itu ada kepemimpinan siaga, di mana di situ kepemimpinan siaga itu biasanya membentuk pemuka barung, kemudian membentuk dewan siaga. Nah, itu juga sudah mulai dilatihkan jiwa-jiwa kepemimpinan seperti itu. Kemudian memprogramkan juga adanya jenis-jenis pertemuan siaga seperti pesta siaga. Kemudian ada lagi bakti siaga. Nah, itu yang saya ingat. Program-program yang kita laksanakan di sekolah itu dulu itu. Upacara, kemudian belajar sandi, kemudian belajar mendirikan tenda, senam dan olahraga, lagu-lagu untuk siaga, kemudian wisata alam, melatih kepemimpinan siaga, merencanakan jenis-jenis pertemuan siaga seperti pesta siaga, kemudian juga ada bakti siaga. Itu program yang eh, biasanya saya sampaikan di sekolah dulu. Ya, baik. Terima kasih Ibu untuk materinya. Apakah dari teman-teman ada pertanyaan untuk materi program kerja Pramuka Siaga? Baik, ini ada yang raise hand dari Mbak Putri, bisa bertanya. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih kembali atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya izin bertanya, Bu, terkait dengan materi-materi yang akan disampaikan saat pelatihan. Nah, materi-materi tersebut didapatkan dari mana? Ya, apakah dari SKU atau ada sumber-sumber lain? Kemudian saya juga ingin bertanya terkait penyusunan program kerja yang dibuat Umbina itu siapa saja yang terlibat dalam penyusunan tersebut seperti itu. Terima Oh, ya. kasih. Materi itu kan bisa didapat dari mana-mana ya, Mbak ya. Ada yang dari YouTube aja juga bisa didapatkan dari YouTube, bisa kemudian dari panjenengan pernah mengenal adanya buku saku pramuka ya? Dulu waktu masih kecil kan itu ada buku saku pramuka. Nah, itu juga bisa dijadikan sebagai sumber untuk mm, mencari materi-materi itu. Terus apalagi tadi pertanyaannya sampai lupa saya. Terkait dengan siapa saja yang terlibat Oh dalam ya, penyusunan. yang terlibat dalam penyusunan pramuka siaga, program pramuka siaga itu yang pertama harus melibatkan kepala sekolah sebagai stakeholder di situ. Kemudian komite sekolah itu juga harus dilibatkan. Kemudian guru-guru di lingkungan sekolah itu dilibatkan. Kalau mungkin wali muridnya juga dilibatkan. Kemudian lingkungan sekolah itu kalau mungkin itu lingkungan sekolah itu sudah masuk komite aja. Jadi komite. Nah, selain itu juga yang utama adalah pembinanya. Jadi seluruh seluruh elemen yang ada di sekolah itu sebaiknya dilibatkan dalam menyusun program kegiatan pramuka siaga. Gitu, Mbak. Ada lagi? Apakah sudah menjawab Mbak Putri? Oke, sudah menjawab. Terima kasih, Ibu. Eh, ini ada lagi satu dari Mbak Alisa. Disilahkan untuk pertanyaannya. Mbak Alifah. Sebelumnya, Ibu dan teman-teman, mohon maaf, saya Alisa. belum bisa. Ini, Alisa. Mohon maaf, Ibu belum bisa on cam karena sinyal di tempat saya
kurang mendukung. Oh ya, iya nggak apa-apa. Sudah terdengar lantang suaranya ini. Nah, iya. Eh, jadi pertanyaan saya dalam melaksanakan program kerja tentu saja terdapat administrasi-administrasi dalam kepramukaan, ya, Ibu. Nah, apa saja kira-kira aspek penting dalam administrasi kepramukaan? Seperti itu, Bu. Ya, administrasi itu dalam kegiatan apapun tetap penting, Mbak. Jadi, apa saja administrasi yang diperlukan dalam kepramukaan siaga? Itu yang pertama, tentu penjenengan harus menyusun programnya dulu kan ya. Nah, menyusun program dari kegiatan pramuka siaga. Kemudian menyusun jadwal dari kegiatan pramuka siaga. Itu administrasinya loh ya. Tadi yang ditanyakan administrasi ya? Nggih, Bu. Ya, oke. Programnya, kemudian jadwalnya, kemudian susunan pengurus dari pramuka siaga itu sendiri, pembinanya siapa, terus pembagian kelompoknya seperti apa, itu harus diwujudkan dalam eh, laporan, nggih, laporan. Atau mungkin kalau ini pembinanya, pembina pramuka siaga itu harus dikuatkan dengan SK dari kepala sekolah. Oke. Jadi administrasinya itu ada SK pembina dari kepala sekolah, programnya, jadwalnya, kemudian ada laporan kegiatan. Nah, laporan kegiatan pramuka siaga ini bisa penjenengan susun dengan mengumpulkan foto-foto kegiatan. Gitu ya, foto-foto kegiatannya dikumpulkan, kemudian disusun rapi. Kemudian ada lagi yang terakhir nanti adalah laporan evaluasi dari kegiatan. Bahwa kegiatan yang sudah penjenengan lakukan selama 1 tahun, misalkan ya, 1 tahun buat program kan 1 tahun, itu di akhir Desember itu membuat laporan evaluasi dari kegiatan. Itu juga harus diadministrasikan. Kemudian dalam setiap kegiatan, panjenengan harus membuat daftar hadir. Baik itu daftar hadir dari pembina maupun daftar hadir dari peserta didik pramuka siaga. Itu Mbak. Apakah sudah menjawab pertanyaan, Mbak Palisa? Sudah, Ibu. Terima kasih, Ibu. Iya, sama-sama. Ya, kalau gitu kita masuk ke materi berikutnya ya teman-teman. Karena ini materi ketiga dan keempat itu berhubungan tentang postur pembina siaga dan metode dalam membina pramuka siaga. Mungkin dalam penyampaian sedikit materi bisa dijadikan satu saja, Ibu. Kami Yes. Nah, sekarang kita akan membahas tentang postur ya. iya. Wah, Gawati. Baik, saya sampaikan. Selain postur tadi apa materinya? Metode membina. Hmm, metode membina. Yang pertama saya sampaikan posturnya dulu ya. Postur seorang ini pembina siaga, nggih. Nggih. Nah, tentunya kita harus memulai dulu dari jiwa, peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab seorang pembina siaga. Nggih. Seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa eh, peran dan tugas seorang pembina pramuka siaga itu bukan tugas yang kacang-kacang ya, yang gampang gitu, tapi ini membutuhkan sebuah keterampilan tersendiri, membutuhkan sebuah apa ya, kematangan emosional tersendiri untuk menjadi seorang pembina pramuka siaga. Dan tugas pokok dari pembina ini adalah
tentu saja membina dan membimbing peserta didik, terutama pramuka siaga, itu untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab atas tugasnya, gitu ya. Jadi seorang pembina itu mempunyai komitmen yang tinggi terhadap prinsip-prinsip dasar kepramukaan, serta sukarela bersedia bekerja mendidik sebagai figur yang peduli terhadap kebutuhan peserta didik. Selain itu juga sebagai fasilitator, sebagai motivator, sebagai pembimbing, dan juga membantu serta memfasilitasi kegiatan pembinaan peserta didik. Nah, ini kan pembina pramuka sekurang-kurangnya telah mengikuti kursus mahir tingkat dasar seperti yang panjenengan alami untuk saat ini. Nah, kemudian pembina siaga itu juga harus memahami, ini ya, pembina pramuka siaga, adanya kemajuan teknologi yang sekarang ini bisa dikatakan bahwa kemajuan teknologi itu mengalami perubahan yang sangat cepat sekali, yang seharusnya kita kenyam 30 tahun mendatang, tetapi sudah harus terjadi untuk saat ini, sehingga banyak generasi-generasi yang tua sing katakanlah kepontal-pontal dalam mengikuti perkembangan kemajuan teknologi. Pembina siaga harus menguasai kemajuan teknologi. Kemudian juga harus memahami psikis dan kebutuhan pramuka siaga. Kemudian juga harus memahami peran, tugas, tanggung jawab, serta fungsi sebagai pembina pramuka siaga. Juga memahami perannya sebagai orang tua yang dapat menempatkan peserta didik sesuai dengan perkembangan usianya. Ini yang paling penting ya. Menempatkan diri sebagai orang tua yang dapat menempatkan peserta didik sesuai dengan perkembangan usianya. Nah, kemudian peran pembina pramuka itu yo banyak sekali adik-adik. Peran pembina pramuka itu 1 sebagai orang tua, 2 sebagai guru, 3 sebagai kakak, 4 sebagai mitra, 5 sebagai konsultan, 6 motivator, 7 fasilitator. Nah, ini kan mempunyai pengertian yang apa ya? Berbeda-beda. Tetapi seorang pembina pramuka harus menguasai ketujuh keterampilan ini sebagai orang tua, dapat memberi penjelasan, nasihat, pengarahan, dan pembimbingan. Kemudian sebagai guru, dapat mengajarkan berbagai keterampilan dan pengetahuan. Sebagai kakak, dapat melindungi, mendampingi, membimbing adik-adiknya, memberikan kesempatan untuk memimpin dan mengelola satuannya. Kemudian sebagai mitra itu artinya menjadi teman kerja, itu yang dapat dipercaya, rekan kerja, dapat dipercaya dan bersama-sama menggerakkan kegiatan. Jadi tidak ada atasan, tidak ada bawahan, tapi semuanya berjalan sejajar seperti mitra. Kemudian sebagai konsultan, itu tempat bertanya. Kalau anak didik kita bertanya, berarti kita harus memberikan jawaban. Itu artinya kita berdiri sebagai konsultan, berdiskusi, dan lain sebagainya. Itu konsultan. Kemudian berdiri sebagai motivator, itu ya memotivasi untuk meningkatkan kualitas dari peserta didik itu ya. Kualitas diri dari pramuka siaga itu. Jadi kita juga harus memotivasi. Memotivasi apa? Untuk selalu berbuat baik. Seperti dasar-dasar pramuka siaga. Kemudian juga sebagai fasilitator itu artinya memfasilitasi kebutuhan dalam kegiatan peserta didik. Jadi kita juga harus menyiapkan kegiatan-kegiatannya ya.
kegiatan-kegiatan berarti artinya kita menjadi fasilitator. Jadi tugas kita itu ya banyak sekali adik-adik. Ya jadi fasilitator itu menyediakan, menyiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan itu kan berarti fasilitator. Kemudian untuk metode pembimbingan ya tadi yang diminta. Iya, Metode untuk membimbing itu kan kita bisa melakukan berbagai macam metode. Membimbing anak itu kita bisa menggunakan satu metode ceramah, dua metode diskusi, tiga metode bekerja kelompok, berdiskusi kerja kelompok, empat metode bermain peran. Itu juga bisa digunakan dalam pembimbingan pramuka. Kemudian ada lagi metode demonstrasi itu juga digunakan. Jadi, artinya anak-anak bisa mendemonstrasikan apa Bu contohnya kalau misalkan bertanya misalkan gini, ingin mengenali pekerjaan yang ada di lingkungan sekitarnya. Misalkan ada polisi. Nah, itu kan dia bisa mendemonstrasikan tugas-tugas polisi seperti apa. Itu kan bisa menggunakan metode demonstrasi. Nah, kalau ceramah itu sudah biasa. Pasti di setiap kegiatan, di setiap materi, itu kita selalu menggunakan metode ceramah. Tapi gabungannya itu yang harus kita tingkatkan agar peserta didik lebih memahami hal itu. Gitu, Mbak, yang bisa saya jelaskan tentang metode dan peran daripada pembina pramuka siaga. baik, terima kasih Ibu untuk penjelasan materinya. Mungkin ada yang ingin bertanya dari teman-teman. Kalau gitu, saya ingin bertanya Ibu. Eh, Ya, kita kan nanti jadi guru SLB ya, dan itu ya. menghadapi anak ABK. Mm-mm. Metode apa yang cocok untuk mengajarkan pramuka pada anak-anak ABK? Metode yang cocok untuk mengajarkan. eh, Metode itu harus selalu gabungan ya. Jadi kalau kita apa ya, mencari hanya satu metode yang paling cocok untuk peserta didik itu tidak mungkin bisa. Tetapi metode yang kita gunakan itu akan selalu menggunakan gabungan. Mungkin ceramah dengan tanya jawab. Untuk satu materi ini sudah cukup. Mungkin ceramah dan demonstrasi. Nah, kalau untuk peserta didik ABK ini akan lebih efektif jika panjenengan nanti menggunakan metode yang action yang maksudnya metode-metode yang membutuhkan action dari peserta didik itu ya contohnya itu ya tadi demonstrasi. Kalau diskusi itu biasanya sulit dilaksanakan ya. Tapi kalau demonstrasi, kemudian mengajak bermain peran, kemudian metode role playing, oh ya role playing itu bermain peran, itu anak-anak akan lebih mendalam, membekas di hati mereka. Jadi sebaiknya menggunakan metode-metode yang cenderung melibatkan keaktifan peserta didik. Gitu, yo praktek. Yang penting praktek, praktek ke lapangan. Itu yang menurut saya metode yang paling efektif jika digunakan untuk anak-anak peserta didik berkebutuhan khusus. Seperti itu, Mbak. Semoga sudah jelas dengan apa yang saya sampaikan. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Baik, terima kasih Ibu. Mungkin ada teman-teman lagi yang masih bingung dan ingin bertanya. Tapi jika tidak, kita sudahi materi ini ya teman-teman. Kita masuk ke materi berikutnya tentang dunia siaga yang pernah Ibu alami. Itu seperti apa? Mungkin bisa sedikit dijelaskan. Dunia siaga itu berarti Ibu akan bercerita tentang bagaimana Ibu menjadi pembina di Pramuka Siaga ya, Iya, gitu kah? Oke. Yang pertama,
untuk masuk ke dunia siaga. Itu seperti yang saya sampaikan, kita harus mengelompokkan anak-anak itu berdasarkan kemampuannya atau berdasarkan usianya. Tetapi karena kita nanti akan bergelut atau terjun ke sekolah luar biasa yang notaben itu adalah anak-anak berkebutuhan khusus, eh, mempunyai kemampuan yang berbeda dengan anak-anak di sekolah umum, maka di dunia pramuka siaga ini, ibu cenderung mengelompokkan anak-anak itu berdasarkan kemampuannya, bukan usianya. Seperti itu, nggih. Itu. Jadi anak-anak yang kemampuannya itu masih rendah, tentu ibu kelompokkan menjadi pramuka siaga, meskipun dia itu usianya eh, sudah apa yuk? Kalau saya bilang tua kok mesaknya ya, sudah dewasa. Misalkan anak usia di SLB itu mungkin anak kelas 6 itu tidak masuk ke pramuka penggalang, tapi masuk ke pramuka siaga. Karena kemampuannya sama dengan anak usia 1 sampai kelas 3 SD. Di bawah 9 tahun. Gitu nggih. Kemudian eh, kalau perkembangan fisik mungkin sudah saya sampaikan itu tidak begitu berpengaruh kalau di SLB. Perkembangan psikososial pramuka siaga ini kan yang namanya pramuka siaga itu kan masih senang bermain. Dunianya adalah dunia permainan adik-adik semua. Jadi bukan dunia yang scientific, yang gimana ya, yang saintifik dalam arti yang saintifik tinggi gitu bukan, tetapi mereka masih senang bermain. Maka materi-materi yang berkaitan dengan pramuka siaga itu ya materi-materi yang banyak dengan bermainnya. Misalkan bermain apa ya? Membau, permainan permainan mencium empon-empon itu juga dilaksanakan. Kemudian permainan pokoknya yang bersifat permainan-permainan. Kemudian di pramuka siaga itu kan ada apa ya, kehidupan pramuka siaga itu ada wadah pembinaan siaga itu masih menginduk pada ayah dan bundanya. Nah, pada formasi upacara pembukaan dan penutupan latihan siaga itu dibentuk berupa lingkaran. Jadi upacaranya tuh nggak seperti upacara kita yang jejer baris-baris gitu. Kalau pramuka siaga itu selalu dibentuk dengan lingkar. Lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar, lingkaran besar. Nah itu lagu-lagu yang ada di pramuka siaga itu seperti itu, nggih. Itu dinyanyikan pada saat upacara. Ya, membentuk lingkaran, mengaitkan tangannya antara teman yang satu dengan teman yang lain, gitu. Kemudian lagi untuk pembina pramuka siaga itu dikelompokkan dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah barung. Eh, ada yang tahu apa itu barung? Setiap barung, baik siaga putra maupun siaga putri, itu memiliki nama barung yang diambil dari nama warna. Ada barung hijau, barung kuning, barung merah, seperti itu ya. Kemudian keanggotaan barung itu bersifat tidak tetap. Harus diubah setiap 1 sampai 2 bulan sekali supaya bisa bersosialisasi. Tanda barung digunakan oleh seluruh anggota dengan ukuran 4 cm. Pemimpin barung dan anggota memakai tanda barung yang dipasang di lengan kiri berbentuk segitiga sama sisi dan ukurannya 4 cm. Barung itu juga memiliki buku daftar hadir anggota dan
kas anggota. Jadi ada kasnya juga. Barung dipimpin oleh seorang pemimpin barung dari wakil pemimpin. Setiap kegiatan barung didampingi pembina dan pembantu pembina siaga. Itu. Kemudian ada lagi perindukan siaga, yang mana di satuan di gugus depan sebagai tempat terhimpunnya pramuka siaga itu disebut perindukan siaga, adik-adik. Perindukan idealnya terdiri atas 18 sampai 24 pramuka siaga yang dibagi dalam 3 sampai 4 kelompok yang disebut barung. Yang ketiga ada yang namanya Dewan Siaga. Dewan Siaga dibentuk untuk memenuhi hak pramuka siaga guna melatih kepemimpinan. Oke, ada Dewan Siaga. Ada barung, wadahnya itu loh. Wadahnya itu ada barung, kemudian ada perindukan siaga, dan ada Dewan Siaga. Kemudian jenjang tingkatan pramuka siaga. Seperti tadi yang Ibu sampaikan ya, ada siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Seragam dan tanda-tanda pengenal untuk pramuka siaga. Ada pakaian seragam harian, pakaian seragam kegiatan, pakaian seragam upacara, pakaian seragam khusus, pakaian seragam khusus Muslim. Dan ini penjenengan nanti bisa melihat di buku saku, nggih. Nanti dibuka buku sakunya itu seragamnya seperti apa gitu, nggih. Nah, Nggih. kemudian pelengkap pakaian untuk seragam harian itu ada tutup kepala, kemudian setangan leher, ikat pinggang, kaos kaki, sepatu tanda pengenal. Kemudian pakaian seragam. Pokoknya selalu pakai apa ini? Apa ya namanya? Pet. Mm-mm. Pet itu tutup kepala. Topi atau topi lapangan. Pakaian seragam kegiatan pramuka itu celana atau kulot panjang, baju tutup kepala juga selalu dipakai, kemudian baju yang terbuat dari kaos, celana, setangan leher, kaos kaki, dan sepatu. Ini jadi banyak sekali. Ada pakaian seragam khusus pramuka, topi, itu, itu ya. Kemudian ada tanda jabatan, itu kalau penjenengan membuka itu, nanti materinya penjenengan buka itu di situ sudah lengkap, nggih, adik-adik. Ada tanda-tandanya, ada kegiatan, tanda-tanda duknya seperti apa, lambangnya seperti apa, itu semua ada. Itu cukup ya yang Ibu sampaikan tentang apa? Tentang kesiagaan, pramuka siaga, dunia siaga itu seperti itu. Nih. Ya, terima kasih Ibu untuk sedikit materinya dari teman-teman. Apakah ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan? Yakin sudah jelas ini. Dan Nanti kalau kurang jelas, saya share materinya ya. Oke. Anu, Materinya di-share. izin konfirmasi, Ya. Bu. Berarti kalau kelas siaga itu kita bisa kasih permainan aja, itu nggak apa-apa nih, Bu, nggih? Karena Nggak ABK apa-apa. sendiri. Heeh. Oh, nggih. Iya, Bu. nggak apa-apa. Dikasih permainan-permainan yang sifatnya menyenangkan gitu. Nggih. Tali temali juga mulai dikenalkan ya, Mbak. Nggih, Tali nggih, Bu. temali. Kemudian mendirikan tenda juga mulai dilatih meskipun dibantu oleh kakak pembinanya. Nggih. Jadi biar kenal kalau pramuka itu harus bisa mendirikan tenda. Orang ngadeg ya rapopo, bertitiknya ambruk ya men. Nggih. Nanti dilatih lagi. Begitu ya, dunianya dunia permainan. Nah. Nggih, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Bermain ular naga, bermain puzzle, bermain macam-macam. Banyak permainan, nanti bisa melihat di YouTube itu banyak sekali. Itu Mbak. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, teman-teman, kita langsung lanjut aja ya. Dalam dunia pramuka itu kan pasti ada organisasi dan administrasi ya, Bu, Ibu. Terus pasti dalam mengelola eh, gudeg dan pembinaan siaga pasti ada problematika dan strategi dalam mengelolanya. Yang pernah Ibu terapkan dalam organisasi, dan jika ada problematika dan strateginya, bagaimana nggih? Banyak sekali kalau problematika ya.
Wah, banyak sekali. Nanti bisa semalam nggak selesai. Yuk, yang pertama itu eh, biasanya kan sudah membuat program, itu programnya orang laku. Itu sudah menjadi problem. Gawe program didik, oh jebule orang laku. Satu. Yang kedua, pendanaan. Kadang-kadang eh, kita membutuhkan alat-alat seperti ini, terus ini nggak ada dana, sekolah tidak, dananya nggak ada Bu, kurang. Itu wah, permasalahan-permasalahan seperti itu banyak sekali. Kemudian juga terbatasnya ini pembina. Kadang-kadang muridnya banyak, pembinanya mau sidik. Jadi kan tidak tertangani secara maksimal. Sarana prasarana yang kurang. Terus yaitu yang paling utama, paling sering ibu jumpai itu satu, programnya tidak berjalan. Dua, sarana prasarana kurang, dananya kurang. Empat, kurangnya tenaga untuk menjadi pembina pramuka. Yang saya alami seperti itu. Kemudian strategi yang harus ibu lakukan dulu ketika, oh ini misalkan programnya kok tidak jalan, gitu ya. Berarti ibu melakukan evaluasi program. Kenapa kok program ini tidak berjalan? Kalau misalkan program itu terlalu sulit untuk kami laksanakan, program itu akan kami sederhanakan, dirubah ceritanya. Misalnya gini, saya sudah memprogramkan untuk ekstra pramuka itu 1 minggu sekali. Nah, ternyata karena padatnya jadwal di sekolah, 1 minggu sekali tidak bisa dilaksanakan. Berarti saya mengevaluasi, oh berarti nggak usah 1 minggu sekali. Mungkin bisa saya rubah menjadi 2 minggu sekali. Itu yang pertama mengenai program ya. Mungkin program untuk apa ya? Misalkan saya memprogramkan anak-anak berlatih mendirikan tenda. Nah, itu kan membutuhkan pembimbing atau pembina yang banyak karena nanti akan lebih intensif mendampingi anak-anak. Nah, itu ternyata kok sulit. Anak-anak ini tidak bersemangat, tidak apa kalau mendirikan tenda kan panas ya. Jadi itu solusinya gini. eh, Kita belajar mendirikan tenda yang kecil itu loh, Mbak. Yang kecil yang hanya tenda tenda satu orang itu kemudian kita mencoba mendirikannya di dalam ruangan. Cuma belajar mendirikan saja, tapi nggak dipakai. Itu jadi selalu mencoba untuk menyederhanakan program yang tidak bisa kami laksanakan. Kemudian yang kedua, misalkan saya menghadapi masalah pendanaan ini yang sering. Pendanaan sarana prasarana kurang, sekolah tidak menyediakan. Maka saya gini, sarana dan prasarana itu ibu menggunakan sarana prasarana yang memaksimalkan sarana prasarana yang ada di sekolah. Jadi apapun yang ada di situ, misalkan adanya bola, misalkan bola besar, bola apa, ya sudah ibu melaksanakan pembinaan pramuka itu dengan menggunakan alat yang ada, menggunakan bola. Misalkan ibu mau melatih anak-anak untuk meniti, meniti kan ya, ada kan pramuka itu kan kadang-kadang meniti. Ternyata tidak bisa, maksudnya alat menitinya tidak ada. Nah, itu ibu mengajak anak-anak itu berjalan ke pematang sawah. Jadi saya menggunakan fasilitas yang ada di sekitar sekolah. Anak-anak ibu latih berjalan di pematang sawah. Nah, itu kan sudah seperti meniti. Anak kepelasan lah ya jeglok tenan toh, jegloknya sawah. Nah, itu ibu ibu gunakan sarana dan prasarana yang seperti itu. Kemudian lagi kalau ibu ingin belajar tali menali, tapi kok sekolah tidak menyediakan tali temali, gitu ya. Maka saya eh, bekerja sama dengan orang tua.
menjalin kemitraan dengan orang tua, kemudian minta tolong kepada orang tua agar mencarikan tali untuk anak-anaknya itu bisa meminjam. Nanti besok anak-anaknya bawa tali pramuka ya Bu, supaya kita bisa latihan pramuka. Seperti itu. Jadi saya membangun kemitraan dengan wali murid terutama. Gitu Mbak, solusi yang bisa saya terapkan dan berbagai permasalahan yang pernak-pernik yang saya hadapi di sekolah waktu itu. Baik Ibu, terima kasih untuk sedikit materinya. Dari teman-teman udah paham ya, guys, untuk yang materi terakhir ini. Oke, kayaknya teman-teman juga udah paham Iya, semua. iya, sudah. Sebelumnya, terima kasih sekali untuk waktunya. Kami sudah mengganggu waktu istirahat Ibu. Terima kasih. Iya, Saya mewakili teman-teman hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas waktu dan materi yang sangat banyak yang dapat kami peroleh. iya. Baik. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat, berguna, bisa membekali kalian semua ketika nanti sudah terjun ke sekolah, terutama sekolah luar biasa ya. Jangan lupa pesan Ibu, eh, mengajar anak luar biasa itu yang paling utama adalah sabar dan bisa mengelola emosi dengan baik. Kalau itu sudah panjenengan semua kuasai, saya yakin panjenengan nanti akan nyaman menjadi guru SLB. Begitu Mbak semua calon pembina pramuka Universitas 11 Maret. Wah, luar biasa ini. Apresiasi sekali untuk panjenengan semua. Semoga sukses ke depannya dan apa ya, sehat selalu. Amin. Mohon maaf jika ada salahnya ya. Saya tutup ini, ada kata yang salah saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. banyak Ibu. Terima kasih, Ibu. Saya izin live ya. Yeay. Iya.